Apa sih yang bakal terjadi setelah kita nggak pakai masker? Halo brosis, congrats buat kita semua masyarakat Indonesia yang udah patuhi protokol kesehatan selama 2 tahun ini nih. Tentunya nggak mudah ya kita buat merubah kebiasaan kita dari nggak pakai masker sampai harus pakai masker dan selalu cuci tangan. Dan akhirnya sekarang pandemi udah berkurang kasus COVID-nya. Dan yang terakhir di bulan Mei tanggal 17, Bapak Presiden Joko Widodo udah juga memperbolehkan kita untuk melepas masker di ruang terbuka. Tapi inget ya, di ruang terbuka. Nah, untuk itu kita lihat dulu. Jangan sampai kita di ruang tertutup udah mulai buka masker nih brosis. Jadi kalau misalnya brosis kita lagi aktivitas di ruangan tertutup, di tempat kerja, atau di tempat gym, diharapkan tetap pakai masker ya. Dan juga ini tidak berlaku bagi kita yang lagi batuk pilek, lagi sakit, demam apalagi, ataupun yang lanjut usia dan punya komorbid. Nah, untuk pada case-case pasien kayak gini, tetap kita harus pakai masker supaya mencegah terjadi infeksi. Oke, jadi kan ini sebenarnya udah mulai ini ya, kita memasuki fase mau melepas masker nih, mulai dari ruang terbuka. Ya, kata orang mulai endemi nih. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya kalau misalnya nanti kita udah bener-bener nggak pakai masker lagi? Nah, mungkin sedikit sharing pada awal-awal ya, pasti ini merupakan kita diuji dulu nih brosis. Saat kita di ruang terbuka, terus kita nggak pakai masker, itu kira-kira case-nya melonjak atau enggak. Semoga case-nya nggak melonjak. Jadi kalau misalnya case-nya udah nggak melonjak dan perlahan tetap landai, terus kita udah mulai lepas masker di ruang terbuka, nanti mungkin kebijakannya bisa lanjut nih ke ruang tertutup. Tapi tetap ingat ya, komorbid, lanjut usia tetap pakai masker. Nah, saat kasusnya terus turun, sampai akhirnya kita udah nggak pakai masker lagi. Tapi ternyata kemungkinan besar ada beberapa habit atau kebiasaan itu yang mungkin akan sedikit berubah brosis. Berubah dibandingkan zaman dulu kita sebelum COVID. Karena ternyata selama 2 tahun ini banyak kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya berubah, kebiasaan positif karena pandemi COVID ini. Seperti yang dikatakan oleh psikolog klinis Mbak Liza, kebiasaan itu terbentuk setelah 30 hari kita melakukan secara rutin. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan secara rutin selama pandemi ini. Contoh pakai masker, cuci tangan 6 langkah secara rutin. Contoh kalau kita lagi batuk tetap pakai masker. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik itu sepertinya tidak akan hilang secara total. Contoh, kayak misalnya kita sebelum pandemi itu, kalau lagi batuk atau pilek, pasti kita jarang juga ya pakai masker ya. Kayak aneh gitu, aduh emang harus pakai masker ya. Padahal itu bisa mencegah infeksi kan. Tapi setelah pandemi ini, awareness atau kesadaran seseorang saat batuk pilek mau pakai masker itu akan lebih tinggi brosis dibandingkan sebelumnya. Jadi jangan aneh kalau nanti kita setelah COVID ini selesai, kita lihat ada seseorang yang sedang batuk pilek tapi mereka pakai masker. Karena kebiasaan itu sudah terbentuk. Saat kita ada sakit batuk pilek, kita pakai masker. Supaya apa? Supaya teman-teman kita di lingkungan tidak tertular. Nah, itu merupakan kebiasaan yang positif akan terbentuk karena kalau zaman dulu, misal lagi musim pancaroba nih, pergantian musim dari musim kering ke musim hujan, itu kan sering banget tuh orang batuk, orang flu kan. Dan akhirnya apa? Di satu ruangan kerja, satu orang batuk pilek, akhirnya satu ruangan kerja itu batuk pilek juga. Nah, hal ini mungkin bisa lebih dicegah di kemudian hari karena kesadaran orang memakai masker saat mereka sakit itu meningkat. Nah, itu ada satu case habit yang mungkin akan berubah. Case berikutnya, ada di tempat beberapa pekerjaan yang tinggi potensi pajanan debu, jadi lingkungannya banyak debu lah. Contoh, misalnya kita kerjanya di ruang terbuka atau kerja di bagian manufacturing yang banyak debunya, banyak pasien-pasien yang dia ada alergi debu, jadi rinitis alergi, ataupun mereka asma yang sering kambuh karena debu, akhirnya mereka terbiasa memakai masker terus. Karena ternyata banyak pasien yang ada alergi debu ataupun ada asma, itu saat pandemi malah jarang kambuh karena mereka rutin pakai masker. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini juga bisa tetap dipertahankan bagi teman-teman yang rinitis alergi dan asma, tetap pakai masker supaya tidak mudah kambuh. Tentunya pada lokasi-lokasi yang memang pekerjaannya harus memakai alat pelindung diri atau APD masker dan sebelumnya jarang memakai APD tersebut, sekarang juga kebiasaan tersebut lebih terbangun. Dan yang terakhir, kebiasaan cuci tangan. Yang mungkin sebelumnya kita sebelum makan padang nih, kan kita makan padang pakai tangan tuh, tapi kita nggak cuci tangan. Nah, itu kebiasaan mencuci tangan itu juga akan terbentuk. Jadi sebelum makan nasi padang, pastikan kita cuci
tangan. Nah, di sini kebiasaan-kebiasaan positif itu bisa kita tetap pertahankan, brosis. Jadi dari pengalaman kita melewati pandemi ini, kebiasaan positifnya tetap kita pertahankan agar kesehatan di lingkungan kita itu tetap terjaga. Kebiasaan-kebiasaan positif dipertahankan. Nah, mungkin itu beberapa prediksi terkait apa yang bakal terjadi nih setelah kita bisa lepas masker setelah COVID ini. Dan tentunya kita harapkan setelah kita semua sudah divaksin booster 3 kali, itu akan membuat kita lebih kebal terhadap COVID dan akhirnya COVID perlahan-lahan bisa benar-benar hilang. Dan kita tetap berdoa supaya kasus COVID tetap dipertahankan, kasusnya bisa terus menurun sampai kasusnya 0 dan benar-benar COVID bisa hilang di Indonesia dan seluruh dunia pastinya. Nah, brosis, mungkin itu prediksi dari aku terkait apa yang bakal terjadi setelah kita nggak pakai masker. Kalau misalnya menurut brosis sendiri, apa sih yang bakal terjadi setelah kita nggak pakai masker? Boleh ya di chat di kolom komentar. Oke brosis, sekian mungkin sharing terkait prediksi setelah kita nggak pakai masker. Semoga kita tetap selalu sehat, stay healthy, dan juga sampai bertemu di video berikutnya. See ya!